Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para penonton Al-Furqan TV dan pendengar Radio Ar-Rayyan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya agar kita bisa kuat melaksanakan amalan ibadah yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dan ditakdirkan bisa bertemu dengan tamu yang mulia, yaitu bulan yang penuh keberkahan, bulan diturunkan Al-Quran Al-Karim, bulan yang diwajibkan untuk kita berpuasa di siang harinya selama 29 atau 30 hari. Dengan harapan yang kita kerjakan, baik itu yang wajib dan yang sunnah, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pada malam hari ini kita akan kaji pelajaran yang kedua yang berharga dari syariat puasa ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa dia berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, didasari dengan iman, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, dalam hadis yang mulia ini mengandung faidah-faidah yang sangat banyak sekali. Tapi yang terpenting di sini ada satu pelajaran yang sangat berharga dari ibadah puasa, yaitu puasa mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Puasa mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Pembahasan masalah ikhlas ini, ma'asyiral muslimin, sangat luas sekali. Tak cukup hanya 1 jam, tapi berhari-hari. Tapi di malam ini insyaallah kita akan membahas beberapa permasalahan yang penting dalam keikhlasan. Di sini ada 2 pembahasan yang terpenting. Yang pertama adalah apa makna ikhlas dan dalilnya. Makna ikhlas dan dalilnya. Yang kedua, kenapa kita harus ikhlas. Makna ikhlas yaitu al-khulus, yaitu adalah jernih, menjernihkan. Itu dalam bahasa. Dalam
istilah adalah an yaqsidal abdu bi'amalihi wajah Allah wad darul akhirah. Dia meniatkan, memurnikan ibadah atau amalan tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak niatkan untuk mencari perkara-perkara dunia. Dia juga tidak ingin untuk dipuji, tidak ingin dilihat, dan tidak ingin untuk dipuji, dan tidak butuh untuk pujian-pujian mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang yang ikhlas hidupnya akan tentram dan akan adem. Apa sebabnya? Sebabnya mereka tahu tentang keagungan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keagungan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bahwasanya orang yang ikhlas adalah orang yang mukmin hakiki. Apa dalilnya? Di surah An-Nisa ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari maksiatan, wa aslahu, dan mereka memperbaiki amal mereka, wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka ikhlas berbuat ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka faulaika ma'al mu'minin, mereka adalah orang-orang yang mukmin hakiki. Dan di antara orang mukmin hakiki adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang mukmin tersebut pahala yang sangat besar sekali. Ini termasuk keagungan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberi gelar kepada mereka itu orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang lagi dengan ayat tersebut, maka ada ayat lagi di surat Az-Zumar ayat 11 dan 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishina lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini bahwasanya aku ini umirtu, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, an a'budallaha mukhlishan lahuddin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Dalam ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu disuruh untuk mengikhlaskan semua amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita cermati bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
tapi masih disuruh untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita ma'asyiral muslimin yang sama sekali tidak ada jaminan masuk surga. Ya, yang sama sekali tidak ada jaminan masuk surga. Maka sudah pantasnya kita untuk mengikhlaskan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih di awal Ramadan, kita ikhlaskan puasa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita puasa ini hanya ikut-ikutan atau hanya ingin dilihat dia berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi tatkala dia sendirian, dia tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pertanyaan kedua, kenapa kita ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, apa kata para ulama? Innal ikhlasa min a'zami ibadatil qulub. Innal ikhlasa min a'zami ibadatil qulub. Bahwasannya ikhlas itu ibadah hati yang paling mulia, ibadah hati yang paling agung. Sebab niat itu terletak di hati. Tidak ada seorang pun yang tahu hati seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memiliki hati tersebut. Itu yang pertama. Kenapa kita harus ikhlas? Dan karena ikhlas adalah amal ibadah hati yang paling agung dan yang paling mulia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwasanya ikhlas syaratul ibadah, syarat ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah syaratu liqabulil ibadah, syarat diterimanya ibadah seorang. Sebanyak apapun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak ikhlas, dia ingin dipuji, ingin dilihat, maka dia akan sia-sia. Dia akan merugi. Di sini ada 3 kerugian yang dia dapatkan tatkala dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia capek beribadah. Dia beribadah terus-menerus, tapi dia niatnya salah. Dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ingin dipuji, niatnya ingin dilihat, niatnya ingin dijadikan orang alim, orang ahli ibadah, dan lain sebagainya. Maka dia capek beribadah, hanya mendapatkan kecapean saja dalam beribadah. Yang kedua, dia sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan mendapatkan siksaan di neraka nantinya. Lalu apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam hadis Al-Qudsi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Qudsi, "Ana aghnas syuraka anis syirki." Kata Allah Subhanahu wa taala, sayalah yang paling tidak butuh dengan syuraka, sekutu-sekutu tatkala mereka berbuat kesyirikan.
Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa dia mengerjakan suatu amalan asyraka ma'i fihi ghairi, tapi dia mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah plus tambahan karena yang lain, karena selain Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia dan tinggalkan perbuatan kesyirikan tersebut. Maksudnya apa? Aku akan tidak lihat ibadah mereka. Biarin mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang dia ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, niscaya kami akan berikan semuanya. Ya, orang misalnya sholat pingin dijadikan ahli ibadah, orang pingin haji dan umroh, pingin dipuji bahwasanya dia Pak Haji dan Pak Umroh misalnya, maka dia akan mendapatkan itu. Memang di dunia dia akan mendapatkan itu. Wahum fiha la yubkhasun, memang dia tidak merugi di dunianya. Tapi ingat balasan orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tatkala di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Dia sudah capek beribadah kepada Allah, tapi amalannya tidak diterima, bahkan akan mendapatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka terhapuslah apa yang mereka usahakan. Usaha banget mencari duit untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ibadah, mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tapi habita, dia akan terhapus semuanya, semua amal ibadah mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Itu yang kedua, ma'asyiral muslimin. Kenapa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, bahwasanya annan nafi'a wad-dar huwa rabbul izzati wal jalalah. Bahwasanya yang memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya dengan ikhlas? Seorang ikhlas itu dia ingin mendapatkan manfaat dari ikhlasnya, dari niatnya. Orang yang ikhlas itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia niatnya bukan karena Allah, dia meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia naik haji atau umrah
ingin mendapatkan manfaat dari itu di dunianya. Ingin misalnya mendapatkan gelar Pak Haji. Ya, biasanya kalau orang Indonesia ini, terkala ada orang yang haji, maka sudah disebut sebagai Pak Kiai, misalnya. Dia ingin mendapatkan seperti itu. Maka yang hanya bisa membuat manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan semua amal ibadah, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amittakhadhu min dunillahi syufa'a." Apakah mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu penolong-penolong? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Katakanlah, bukankah mereka itu tidak memiliki sesuatu apapun? Wa la yaqilun, bahkan tidak berakal. Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia ingin mendapatkan sesuatu dari amal tersebut. Apabila dia ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa memberi. Fakitus syai' la yu'ti. Orang yang tidak bisa memberikan sesuatu, dia akan tidak bisa memberikan sesuatu. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat, yang memberikan penolongan kepada semuanya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengikhlaskan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena lahu mulkus samawati wal ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang merajai langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Yang keempat, kenapa kita harus ikhlas, mengikhlaskan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya pahala itu sesuai dengan kadar niat dan keikhlasannya. Bahwasanya orang itu akan dikasih pahala sesuai dengan kadar niatnya dan keikhlasannya. Hadisnya masyhur dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia niatkan. Gambarannya gimana ma'asyiral muslimin? Bahwasanya fungsi niat ini ada dua. Fungsi niat ada dua. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama, melihat keikhlasannya dan tidak keikhlasannya. Itu yang pertama. Dilihat dari keikhlasan dan tidak keikhlasannya. Yang kedua, dilihat dari amal dan dengan amal yang lain. Amal perbuatan ibadah misalnya dengan amal perbuatan yang lain. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Dilihat dari ikhlas dan tidak keikhlasannya. Yang pertama, apabila dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kita ambil, yang kita harapkan. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Yang kedua, apabila dia ingin sesuatu
selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada dua. Ingin sesuatu karena dunia dan ingin sesuatu karena pujian. Yang dunia misalnya dia ingin sedekah biar tambah duitnya. Ya, contohnya misalnya dia ingin sedekah biar tambah duitnya. Maka apabila dunia ini lebih dominan, maka dia tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia atau misalnya dia akan diberi sesuai dengan keikhlasannya. Tapi apabila di akhiratnya lebih dominan, contoh misalnya dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ingin juga biar bertambah harta kita. Dia akhiratnya lebih dominan, maka dia amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi sesuai dengan kadarnya. Apabila sama dunia dan sama, wallahu taala alam bisawab, apakah amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi semoga kita mengharapkan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila dia karena pujian, karena ingin dipuji. Dan ini ada 3 keadaan. Keadaan pertama, apabila dia ingin dipuji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah ingin dipuji dari awal sampai akhir, niatnya ingin dipuji, maka ibadah tersebut tertolak. Ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari awal sampai akhir. Tapi yang kedua, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada rasa riya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ibadah kita. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Apabila dia itu berbuat amal ibadah yang 2 ibadah, yang maksudnya 2 ibadah, yang pertama dia ikhlas, yang kedua dia tidak ikhlas, maka yang pertama dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, tapi yang kedua tidak ikhlas. Contoh misalnya dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala 900.000 untuk mahat misalnya. Kemudian dia ingin menambahkan 100.000 biar pas 1 juta. Tapi dia ikhlasnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tadi, ya ikhlas karena Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila 2 ibadah yang tidak bersamaan. Tapi apabila dia pada saat dia riya atau sum'ah atau tidak ikhlas pada 1 ibadah, maksudnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah-tengah ada timbul rasa riya. Ya, timbul rasa riya. Maka apabila dia sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari riya, ya, karena masalah ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu susah.
Apa kata Sufyan bin Uyainah? Ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayha. Aku tidak pernah alajtu, itu memeriksa, yang lebih aku tekankan daripada niatku. Nah, karena niat itu susah untuk diperbaiki, ya. Tapi dia berusaha untuk diperbaiki, berusaha untuk menghilangkan niat tersebut, maka insya Allah itu tidak apa-apa, ya. Itu tidak apa-apa karena dia ada usaha untuk meninggalkan kesyirikan atau riya tersebut. Apa dalilnya? Itu hadis Nabi SAW. Innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusaha. Allah Subhanahu wa taala merusuhkan atau tidak menjadikan dia mendapatkan dosa ma hadasat bihi anfusaha, yaitu bisikan-bisikan nafsu jelek. Ya, misalnya dia terbisik dalam hatinya suatu yang jelek dan suatu kesyirikan atau yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menulisnya sebuah dosa. Tapi apabila dia tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia riya tapi tidak ada usaha untuk meninggalkan riya tersebut, maka ini pasti ya gugur, pahalanya gugur. Kemudian yang ketiga, keadaan ketiga, apabila riya itu muncul setelah selesai ibadah. Misalnya, tatkala kita sholat, kemudian selesai, salam ke kanan dan ke kiri, kemudian ada muncul ibadah, muncul syirik, muncul riya dan sum'ah, maka itu amal ibadahnya tetap sah karena timbul riyanya setelah mengamalkan sebuah ibadah. Itu fungsi niat yang pertama. Lalu fungsi niat yang kedua, yaitu niat itu bisa membedakan antara amal dengan amal yang lain. Itu ada dua juga. Yang pertama, sama-sama ibadah. Ya, maksudnya ibadah antara ibadah dan ibadah yang lain, antara wajib dan sunnah. Contoh misalnya puasa. Ada puasa yang wajib, ada yang puasa yang sunnah. Maka niat ini yang sebagai tolak ukurnya. Apakah dia niatkan untuk puasa wajib, atau dia meniatkan untuk puasa yang sunnah. Itu fungsi niat yang pertama. Ya, tadi antara sama ibadah. Yang kedua, antara ibadah dengan kebiasaan. Antara ibadah dengan kebiasaan. Maksudnya apa? Tatkala seorang itu dia terbiasa untuk tidak makan. Ya, terbiasa untuk tidak makan, dan itu mirip dengan puasa. Terbiasa untuk tidak makan sampai malam. Ya, itu tadi contohnya adalah puasa, ya. Puasa. Apabila dia niatkan hanya untuk kebiasaannya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau dia niatkan puasa tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW tatkala para istrinya itu tidak memiliki makanan. Apa kata Nabi? Ya udah, saya ini ingin puasa, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya yang sangat sepele sekali, yaitu membuang sampah, membuang kotoran di tempatnya,
apabila dia membuang sampah tersebut di tempat sampah itu karena kebiasaan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tapi apabila dia meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, biar kita ini menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu termasuk dari iman, maka dia akan mendapatkan pahala. Apa kata Ibnu Mubarak? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin saghiruhu niyyah. Bisa jadi suatu amal ibadah yang remeh, suatu amal yang remeh, apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi besar, akan menjadi pahala. Tapi bisa jadi perbuatannya itu besar, sholat misalnya, puasa, itu akan menjadi kecil apabila dia salah niat. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, tentang kenapa kita ini harus berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ikhlas itu akan menjauhkan dia dari syaitan. Ikhlas akan menjauhkan dia dari godaan syaitan. Bahkan syaitan itu sudah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggoda orang-orang yang ikhlas karena Allah. Apa kata syaitan tatkala minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat 82 sampai 83. Qala fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah. Itu menunjukkan bahwasanya syaitan itu berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau untuk beribadah. Tidak mau untuk sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Saya akan goda semua hamba-hambamu ya Allah. Tapi apa kata syaitan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas, yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ini akan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Maka marilah kita mengikhlaskan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Puasa kita, ya sedekah kita, bacaan Quran kita, dan memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka. Maka semua itu kita harus ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, kenapa kita harus ikhlas? Yang keenam adalah bahwasanya ikhlas itu sebab diampuni dosa-dosa kita. Ya. Ikhlas yaitu sebab diampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, law lakitani bimil il ardi khataya la tusyrik bi syai'a lakituka bimil il ardi maghfirah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibn Adam, wahai anak Adam, semua dipanggil anak Adam. Laulaki tani, andaikan kau berjumpa kepadaku nanti di akhir kiamat, di hari akhir, bimil il ardi khataya, semua
diisi dengan dosa-dosa, hampir menutupi dunia. Ya, dunia isinya apa namanya? Isinya adalah dosa-dosa semua, sisi dunianya. Akan tapi la tusyrik bi syai'a. Akan tapi engkau tidak bersyirik, tidak menyekutukanku kepada suatu apapun. Maksudnya ikhlas kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meminta sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah beribadah sesuatu meniatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Laqituka bimil'il ardi maghfirah. Aku akan menemuimu dengan ampunan bimil'il ard, yaitu seisi dunia. Ya, andaikan kalau orang itu dosanya sangat banyak sekali, dunia dan sisinya, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya tersebut. Kemudian dalil yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat ikhlas. Itu yang tadi yang kita bacakan di awal kajian tadi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa dia berpuasa Ramadan dengan dasari niat iman dan niat ihtisaban, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, maka inilah kajian yang kita bisa sampaikan di malam hari ini. Semoga sedikit ini akan menjadikan kita untuk semangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ajarilah anak-anak kita, istri kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ini berpuasa sahur, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita kenyang. Ya. Karena sahur itu apabila kita ikhlaskan karena Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau sahur tidak diikhlaskan karena Allah, tidak niatkan karena berpuasa, maka itu tidak akan mendapatkan pahala. Ya, ajari kepada mereka, kepada keluarga tentang keikhlasan. Karena ikhlas itu butuh perjuangan. Ikhlas itu berat. Ya. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya Sufyan bin Uyainah itu ma'adajtu syai'an, aku tidak memeriksa amal ibadahku yang lebih kuperiksa daripada niat. Ya, karena niat itu bisa bolak-balik. Niat itu di hati dan hati itu bisa bolak-balik. Allah taala alam bisawab. Semoga kita bisa mengamalkan pelajaran yang kedua ini, yaitu pelajaran tentang keikhlasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.